Mantap, semangat belajar, semangat untuk aktivitas Merdeka Belajar. Lanjutkan. Itu jangan panitia konten-konten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur KSPSTK Kemendikbudristek Republik Indonesia, yang kami hormati penjabat Bupati Lombok Barat, yang kami hormati Kepala GBP Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Kepala BPMP Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat,
yang kami hormati penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat, singkatnya hadirin tamu undangan yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita sejenak, seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم إنا نسألك خير ما يا الله Ya Rahman, Ya Rahim, kami yang hadir di acara ujian Merdeka Belajar ini sebagai wujud rasa syukur serta rasa bahagia atas rahmat, atas anugerah kemerdekaan yang telah merdeka dari penjajah, merdeka dari keterbelakangan, dan hari ini kami ikuti kegiatan Merdeka Belajar. Ya Allah, Ya Alim, faqihna bil ilmi. Ya Allah, berikan kami kepahaman dalam belajar. Jadikan ilmu yang telah Kau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak, menjadi generasi penerus yang merdeka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat kepada Bapak Maat Anan SPDMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur KSPSTK Kemendikbud RI,
Dr. Kasiman, yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang kami hormati Bapak PJ Sekda. Pak PJ Sekda ini masih muda, luar biasa. Yang kami hormati Bapak Kepala BPMP Provinsi NTB, Pak Karman, terima kasih Bapak Kepala. Yang kami hormati PLT Kepala BGP Ibu Dr. Santi Ambarukni, MPD, yang beliau nanti akan menjadi narasumber. Yang kami hormati Ibu Kepala Kantor Bahasa, belum hadir mungkin, OTW. Yang kami hormati Kepala BI Perwakilan NTB atau pejabat yang mewakili. Dapat saya laporkan bahwa latar belakang dari terselenggaranya GMB atau Gebiar Merdeka Belajar ini adalah bahwasanya setiap gelar karya yang dilakukan pada fase-fase dari guru penggerak lokakarya itu dilakukan setiap hari Minggu. Ini artinya bahwa ada keterbatasan ekspos ketika dilakukan oleh CGP atau guru penggerak atau PSP yang dilakukan pada hari Minggu. Yang menyaksikan itu adalah sebatas penyelenggara, sebatas guru, sebatas undangan yang hadir pada hari Minggu. Dan guru penggerak kita itu sudah 11 angkatan. Sudah 11 angkatan. Dan jumlahnya ada sekitar 226 guru penggerak se-Kabupaten Lombok Barat. Kemudian kita di Lombok Barat juga memiliki sekolah penggerak. Sekolah penggerak kami mulai dari TK, SD, SMP itu banyaknya 57 sekolah. Artinya bahwa dengan jumlah guru penggerak dan PSP yang kami miliki, maka ini cukup proporsional untuk menggerakkan bagaimana iklim merdeka belajar di satuan pendidikan. Kemudian oleh karena itu pada hajatan GMB pada hari ini kami mewakili seluruh guru yang ada di Kabupaten Lombok Barat sangat termotivasi, sangat bersemangat untuk bagaimana mengekspos seluruh karya yang sudah dimiliki, yang sudah menjadi karya terbaik bagi guru penggerak maupun sekolah penggerak dan pelaksana kurikulum merdeka di Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu, pada saat ini kami memiliki tujuan agar bagaimana kami menyampaikan pesan moral kepada masyarakat bahwa kurikulum merdeka yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menjadi jawaban yang tepat untuk pengembangan peserta didik ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari ini pembukaan, kemudian nanti ada seminar, dan besok itu kita penutupan. Jadi tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024. Ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan dalam gelaran GMB pada tahun ini. Yang pertama adalah nanti akan ada seminar pendidikan Pak Direktur, kemudian ada pentas seni siswa. Ini semuanya adalah merupakan karya dari kurikulum merdeka. Kemudian ada juga nanti deklarasi anti kekerasan terhadap anak. Nah ini yang penting. Jadi kami mendeklar di satuan-satuan pendidikan itu rata-rata sudah mendeklar anti kekerasan terhadap anak. Nah di tingkat kabupaten pada hari ini kami akan mendeklarasi
deklarasi anti kekerasan terhadap anak, termasuk seperti pentas yang tadi. Kemudian di samping itu ada festival gelar karya yang ada di samping kiri dan kanan kita. Ini adalah merupakan gelar karya. Mohon nanti kita akan, setelah acara pembukaan ini, kita akan keliling untuk menyaksikan, untuk menikmati seluruh karya yang sudah dihasilkan oleh guru penggerak kami, oleh BSP kami, oleh seluruh guru yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yang satuan pendidikan yang penyelenggara kurikulum Merdeka. Kemudian kepesertaan. Peserta pada GIP pada hari ini terdiri dari 14 tamu. Kemudian ada 500 peserta seminar. Di belakang Bapak dan Ibu, ini ada 500 guru kita se-Kabupaten Lombok Barat, termasuk seluruh kepala sekolah dari TK, SD, dan SMP. Kemudian ada juga 100 siswa. Jadi ini 100 siswa perwakilan dari seluruh siswa se-Kabupaten Lombok Barat untuk ikut dalam deklarasi anti kekerasan terhadap anak. Kemudian kegiatan ini sumber dananya adalah dari APBD Perubahan tahun 2024. Dan terakhir, secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak PJ Bupati yang sudah mendukung acara ini dengan secara total. Dirjen GTK. Terima kasih kepada Bapak Kepala BPMP, luar biasa dukungannya Bapak. Pak Katman, terima kasih kepada Bapak Ibu. Yang bisa saya sampaikan laporan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya sama-sama kita hormati PJ Bupati Lombok Barat Pak Ilham. Kemudian yang saya hormati PJ Sekda. Tadi sudah disampaikan Pak Kasiman, itu murid saya dulu. Berarti masih muda sekali nih. Alhamdulillah, semangat sekali. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, kemudian Kepala BPMP Pak Katman, terima kasih. Kemudian saya hormati PLT Kepala BGP Lombok Barat, kemudian terima kasih Direktur Bank Indonesia perwakilan Lombok Barat. Bapak-bapak asisten, kemudian Ketua Dewan Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, dan para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan Merdeka Belajar Dikbud Lombok Barat. Saya lihat ini luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangannya. Ini tidak hanya biar Bapak Ibu, tapi ini ajang untuk berbagi, ya. Jadi berbagi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ya mulai dari guru penggeraknya, kemudian dari kepala sekolahnya, kemudian juga kurikulumnya seperti apa. Karena Bapak Ibu sekalian, mendapatkan ilmu itu tidak harus di perguruan tinggi, tidak harus melalui seminar, tidak harus juga melalui diklat, tapi sebagai ajang yang paling mudah adalah berbagi. Berbagi yang paling kecil dan paling sederhana itu Bapak Ibu, itu di komunitas. Jadi tidak terlalu kesulitan kalau Bapak Ibu sekalian bersama guru itu berbagi antara guru satu dan guru yang lain. Cuma permasalahannya Bapak Ibu, kita kadang-kadang kurang yakin, kurang percaya diri apabila belajar dengan teman sejawatnya.
akan lebih pede, akan lebih yakin apabila mengundang ahli, mengundang dosen, mengundang profesor, mengundang doktor. Itu lebih percaya diri, lebih yakin daripada kepada teman-temannya. Tapi saya yakin Bapak Ibu, antara guru satu dan guru lainnya, antara kepala sekolah yang satu dan lainnya, pengawas sekolah itu punya ilmu yang berbeda, yang punya praktek baik yang berbeda. Itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini dengan kurikulum merdeka atau kebijakan merdeka belajar, Bapak Ibu, tanggung jawab peningkatan kompetensi, tanggung jawab hasil belajar murid itu bukan oleh satu guru, oleh masing-masing individu, tapi tanggung jawab seluruh guru dalam satuan pendidikan itu. Kenapa seluruh guru? Karena sekarang tanggung jawabnya bukan mapel Bapak Ibu, bukan mata pelajaran, ya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, sebelum kurikulum merdeka, tanggung jawab itu oleh individu. Guru matematika bertanggung jawab mata pelajaran matematika. Guru bahasa Inggris bertanggung jawab bahasa Inggris. Sehingga ukurannya apa? Ukuran rapot, ujian nasional. Sehingga siapa yang tertuduh? Yang tertuduh adalah gurunya sendiri masing-masing. Kalau sekarang tidak bisa Bapak Ibu, sekarang adalah ukurannya asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah kumulatif. Sekarang kalau ditanya, ini tanggung jawabnya tentang literasi siapa? Apa guru bahasa Indonesia? Tidak Bapak Ibu. Apakah numerasi tanggung jawabnya matematika? Tidak. Apakah karakternya tanggung jawabnya guru atau guru BK atau guru sejarah? Tidak Bapak Ibu, tanggung jawabnya kumulatif. Jadi bisa menjalankan atau merancang atau mendesain apa yang bisa dilakukan oleh sekolah itu dasarnya apa? Asesmen nasional dalam bentuk apa? Rapot pendidikan. Itu penting sekali Bapak Ibu. Jadi dipastikan Bapak Ibu, kalau di sekolah itu tidak ada komunitas, artinya tidak ada lahan atau tidak ada media dialog antara guru satu dan guru lainnya. Tidak ada dialog antara kepala sekolah dengan guru-gurunya. Kalau tidak ada komunitas. Jadi pastikan Bapak Ibu di sekolah itu ada komunitas. Komunitasnya seperti apa Pak Kasiman? Apakah itu MGMP termasuk komunitas? Ya. Tapi Bapak Ibu bisa mendesain komunitas yang berbeda. Misalnya di rapot pendidikan itu Bapak Ibu ada 6 ya indikator: literasi, numerasi, karakter, iklim kebinekaan, iklim keamanan, dan yang satu adalah kualitas pembelajaran. Mungkin kalau sekolahnya itu agak besar, bisa juga setiap indikator ini ada komunitasnya. Nanti artinya gini Bapak Ibu, kalau di sekolah itu literasinya kecil, ya literasinya rendah, bisa di komunitas literasi itu nanti yang berpikir bagaimana ya tindakan kita. Kalau ada di sekolah itu ternyata numerasinya rendah atau merah, ada komunitas yang berpikir ini gimana ya caranya ya, gitu kan. Nah itu setiap kelompok bisa, setiap indikator itu ada kelompoknya bisa seperti itu. Tapi kalau sekolahnya kecil, gurunya sedikit, bisa juga Bapak Ibu 2 indikator oleh satu komunitas atau 3 indikator oleh satu komunitas. Itu berpikir terus menerus. Dan caranya gimana untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter? Bapak Ibu, Kemendikbud sudah menyediakan platform Merdeka Belajar. Belajarnya bisa mandiri, bisa belajar bersama komunitas. Di situ sulit akan meningkat hasil belajar muridnya. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan gini, Pak Kasiman, saya di tempat saya tidak ada komunitas, tapi rapot pendidikan saya hijau semua, meningkat semua Bapak Ibu.
Tapi Bapak Ibu, itu adalah kebetulan. Karena apa? Tidak direncanakan. Dan suatu saat pasti akan turun. Pastikan akan turun. Karena apa? Tidak punya standar, tidak punya pola, tidak punya desain. Itu penting sekali Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggerakkan atau membuat komunitas? Bapak Ibu, di platform juga sudah ada. Apa yang bisa dilakukan? Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu hanya ada dua. Ada dua. Karakter dan kompetensi profesional. Jadi karakter. Nah, di tujuan pendidikan itu pernyataan tentang karakter itu yang pertama, kompetensi itu yang kedua. Sehingga pada dasarnya Bapak Ibu, pendidikan itu adalah mengembangkan karakter. Mengembangkan karakter. Karakter yang lebih dulu baru ke kompetensinya. Cuma mendidik karakter itu sulit sekali Bapak Ibu. Karena mulai dari kecil, di keluarga itu sudah karakter, ditanamkan karakter. Di sekolah kadang-kadang sudah jadi, sehingga agak kesulitan. Kenapa? Tidak bisa Bapak Ibu. Baru setelah karakter itu, kita mengajarkan tentang kompetensi. Karena prinsipnya Bapak Ibu, kalau karakternya masih dalam proses transformasi, ya, transformasi dimulai dari mana? Ternyata transformasi dimulai dari SDM-nya. SDM-nya siapa? Oleh karena itu Bapak Ibu, pertama kali kementerian itu meluncurkan tentang pendidikan guru penggerak. Karena pendidikan guru penggerak dimulai dari mana? Gurunya dulu. Sebelum transformasi hal-hal lain, maka dimulai dari gurunya. Nah, guru-guru yang potensial ini Bapak Ibu akan menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mungkin Bapak Ibu sekalian akan menyampaikan, Pak Kasiman, adalah guru penggerak itu yang sering meninggalkan murid. Pak Kasiman adalah guru penggerak yang kompetensinya kurang, yang sikapnya juga kurang baik. Saya yakin pasti ada Bapak Ibu. Sekian banyak yang kita didik pasti ada yang sikap-sikap kurang baik. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk saling mengingatkan Bapak Ibu. Kemarin juga ada kepala dinas yang menyampaikan, Pak Kasiman, tempat saya itu ada guru penggerak yang sering meninggalkan kelas dan bahkan tidak cocok dengan kepala sekolahnya, gitu kan? Saya sampaikan, Bapak, ini kemenangan pusat itu sampai pendidikan, begitu sampai daerah adalah bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan, ya, dikolaborasikan dengan kepala sekolah, kemudian kepala dinas dan pengawas sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sedang berjalan prosesnya, ya, untuk implementasi kurikulum. Nah, ujung-ujung dari transformasi ini Bapak Ibu semuanya adalah ke murid. Ya, kalau dulu Bapak Ibu pendidikan dan pelatihan ujungnya siapa? Ujungnya adalah guru. Sehingga guru selalu di tingkat kompetensinya, kemudian guru-guru itu didiklat, setelah didiklat diuji. Diuji apa? Uji kompetensi guru. Ternyata Bapak Ibu sekalian tidak linear. Gurunya pinter, gurunya kompetensinya naik, tapi murid-muridnya tidak bisa naik. Bisa juga disinyalir Bapak Ibu, setelah guru pinter itu semakin banyak pekerjaan. Guru itu begitu pinter, semakin banyak jadi narasumber-narasumber kemana-mana. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak linear dengan kompetensi guru dan kompetensi siswa. Nah, sekarang yang diukur siapa? Muridnya. Langsung diukur muridnya. Itu melalui apa? Asesmen nasional. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian akan meningkatkan kompetensi guru, ya lihat kompetensi siswanya. Itu. Jadi dasarnya adalah murid. Itu. Ternyata instruksi dan hukuman pembelajarannya itu membuat anak-anak itu menjadi idol, menjadi tidak kreatif, menjadi pendiam, menjadi penakut Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa lihat kalau anak-anak kita, ya, di kelas suruh bertanya menunduk kepalanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Ristek Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu PLT Kepala Balai Penggerak Guru Penggerak BPG, Ibu Dr. Santi. Yang saya hormati Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati Bapak Perwakilan Bank Indonesia. Yang saya hormati Bapak Sekda, Pak Asisten, Kepala Dinas Dinkput, rekan-rekan, staf ahli, seluruh kepala OPD yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, guru penggerak, singkatnya hadirin anakku sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat menghadiri acara yang sungguh sangat luar biasa yang dikemas dalam tema Gebiar Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Dinas Dinkput Kabupaten Lombok Barat tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, tema Hari Kemerdekaan kita ke-79 tahun ini adalah Ibu Kota Baru Indonesia Maju. Tema ini mengandung sebuah spirit yang luar biasa kepada kita semua. Memiliki ibu kota yang baru, maka kedepannya Indonesia menjadi negara yang maju. Tema ini dikaitkan dengan 3 momentum utama yang terjadi. Yang pertama adalah transisi pemerintahan dari pemerintahan Jokowi yang masih sedang berjalan saat ini menuju kepada pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo di waktu yang akan datang. Untuk bergerak lebih cepat menuju kepada harapan baru, yaitu kemajuan Indonesia sesuai dengan yang menjadi cita-cita bersama. Momentum yang ketiga di Hari Kemerdekaan ini dikaitkan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka yang akan jatuh nanti tahun 2045. Bahwa di tahun 2045 nanti Bapak-Bapak sekalian, Indonesia punya mimpi besar, yaitu mensejajarkan dirinya dengan negara-negara besar dengan kekuatan ekonomi besar, baik yang ada di Eropa, yang ada di Asia ataupun di Amerika. Ini adalah merupakan tujuan dan harapan kita semua yang akan mendorong semangat kita semua untuk bersama-sama melangkah maju menghantarkan Indonesia menuju cita-citanya. Di Lombok Barat, di Hari Kemerdekaan kita ke-79, salah satu kegiatannya yang diadakan, yang dilaksanakan adalah Gebiar Merdeka Belajar tahun 2024. Gebiar Merdeka Belajar tadi sudah diulas panjang lebar oleh Pak Direktur. Bagaimana platform Merdeka Belajar itu harus dijalankan. Bagaimana anak-anak kita bisa belajar sesuai dengan harapan dan keinginannya. Bagaimana guru-guru bisa merdeka mengajar. Bagaimana kepala sekolah bisa merdeka mengelola sekolah. Bagaimana pengawas bisa merdeka mengawasi anak-anak didik yang kita ajar, guru-guru yang mengelola kelas, kepala sekolah yang mengelola sekolah. Ini semua diramu menjadi satuan dalam satu istilah Merdeka Belajar.
memahami bagaimana tentang konsep, bagaimana filosofi daripada Merdeka Belajar itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, agar guru-guru kita, dan khusus yang kita kenal dengan istilah guru penggerak. Guru penggerak ini adalah merupakan suatu bentuk model yang diharapkan mampu untuk menghantarkan kurikulum Merdeka Belajar mencapai tujuannya. Bapak-Ibu sekalian, tadi Pak Kadis Pendidikan sudah menyampaikan bahwa di Lombok Barat guru penggerak yang sudah mengikuti dan lulus itu kurang lebih 200-an orang. Padahal Pak Direktur bahwa guru kita di Lombok Barat, NS dan P3K ini tidak kurang dari 6.300. Hanya kurang lebih sekitar 3% dari jumlah guru yang ada yang sudah menjadi guru penggerak, yang sudah dijamin memahami dengan baik bagaimana konsep Merdeka Belajar itu harus diimplementasikan untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas seperti yang kita inginkan. Harapan kita untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di waktu dan di masa yang akan datang ini akan lebih cepat kita bisa capai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya melalui mimbar ini kepada Bapak Ibu sebagai guru penggerak untuk tidak merasa terlalu overconfident bahwa kita yang sudah mencapai atau memiliki sertifikat guru penggerak memiliki kemampuan lebih segala-galanya dari guru yang lain. Ingat, kita adalah manusia biasa yang punya keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, sikap dan perilaku, kesantunan kita yang merupakan bagian dari budaya Indonesia, budaya kita di Lombok Barat khususnya, ini harus kita kedepankan. Sehingga teman-teman guru penggerak jangan sampai merasa lebih hebat dari kepala sekolahnya, lebih hebat dari pengawasnya, sehingga tidak mau mendengar kepala sekolah, tidak mau mendengar pengawas. Kalau itu yang terjadi, maka tujuan Bapak dan Ibu di drill untuk menjadi guru penggerak tidak akan mencapai tujuan kita semuanya. Ini saya kira pesan moral yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman guru penggerak semuanya. Bapak-Ibu sekalian, kita pahami lingkungan sekolah adalah sebuah ekosistem. Ekosistem yang tidak berdiri sendiri. Elemen-elemen yang membangun ekosistem itu sungguh sangat banyak dan sangat kompleks. Bukan hanya guru, banyak elemen-elemen yang lain. Kalau elemen-elemen ini tidak terbangun dan terjaga dengan baik, maka ekosistem yang ada dalam dunia pendidikan, lingkungan belajar kita itu tidak akan mendorong semua pihak untuk dapat menjadi orang-orang terpelajar, orang-orang terbaik di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab bersama kita semua untuk menciptakan iklim organisasi yang baik di lingkungan sekolah di mana Bapak dan Ibu ditempatkan atau ditugaskan. Bapak dan Ibu guru penggerak punya tanggung jawab moral untuk menciptakan iklim organisasi sekolah yang baik, sehingga tercipta kondusivitas, keamanan dan kenyamanan di dalam kita sama-sama menghantarkan anak atau peserta didik kita menuju kepada tujuan pembelajaran yang kita cita-citakan. Terakhir, selamat kami sampaikan kepada semua teman-teman guru penggerak yang sudah sukses berhasil melampaui seluruh pendidikan dan pelatihan yang dijalani, karena saya tahu itu tidak mudah. Bapak dan Ibu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mencapai finish daripada itu semua, sehingga pada akhirnya mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikat sebagai guru penggerak, yang tentu nanti dengan sertifikat sebagai guru penggerak akan mendapatkan bonus, akan mendapatkan perhatian atau atensi lebih, karena guru penggerak salah satu menjadi syarat yang menjadi kepala sekolah ataupun menjadi pengawas. Bapak-Ibu sekalian, namun demikian jangan sampai ada teman-teman guru penggerak yang karena sudah memiliki sertifikat guru penggerak lalu menagih ke sana kemari untuk menjadi seorang kepala sekolah. Itu tidak boleh terjadi.
Guru penggerak satu di antara sekian banyak persyaratan untuk menjadi seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah dia adalah leader. Seorang kepala sekolah adalah manajer. Siapapun yang dipercaya menjadi kepala sekolah, dia harus memiliki kemampuan sebagai leader, dia harus memiliki kemampuan sebagai manajer. Oleh karena itu, penilaian selain kemampuan sebagai guru penggerak masih ada yang lain. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi Bapak Ibu sebagai teladan yang baik guru penggerak, jangan pernah sekali lagi teman-teman guru penggerak mencari dukungan ke sana kemari untuk menjadi seorang kepala sekolah yang secepat-cepatnya. Pada saatnya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang sudah sekarang ini sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak akan kembali untuk dapat meningkatkan kemampuan dan mengupdate pengetahuan yang sudah dimiliki melalui proses itu, karena kita tahu bahwa ilmu ini berkembang. Apa yang kita dapatkan selama proses guru penggerak itu bukan paripurna, masih sebagian kecil dari pengetahuan yang harus kita miliki untuk mengembangkan diri, mengembangkan anak didik kita di waktu yang akan datang. Belajar, dan belajar itu harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada jajaran Kementerian Pendidikan dan Ristek Republik Indonesia, khususnya Pak Direktur Kepala Sekolah Pengawas Tenaga Pendidikan yang secara khusus mengkhususkan waktu dan kesempatannya untuk hadir di tengah-tengah komunitas guru, kepala sekolah, dan pengawas kita di Kabupaten Lombok Barat. Kita beri aplaus untuk beliau. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih Ibu Kepala PLT BGP yang sungguh tetap setia menemani setiap kegiatan yang ada di Lombok Barat, tidak hanya kaitannya dengan guru penggerak, termasuk juga di kegiatan-kegiatan PAUD yang ada. Beliau selalu hadir di tengah-tengah kita di Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih Ibu Santi. Begitu juga Kepala BPLMP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Selalu lebih baik menyebut panjang daripada disingkat. Susah kali menghadapi singkatan-singkatan ini. Terima kasih juga kepada semua mitra-mitra yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, yang mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal ibadah kita dalam rangka memajukan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan dari pembawa acara tadi, maka Bapak-Ibu sekalian, dengan kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Gebiar Merdeka Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat hari ini kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi anti kekerasan siswa, guru dan pegawai TK, SD, SMP Kabupaten Lombok Barat. Kami, siswa, guru dan pegawai dari tingkat TK, SD, SMP Kabupaten Lombok Barat berjanji: satu, saling menghargai segala bentuk keberagaman. Saling menghargai segala bentuk keberagaman Antar siswa, guru, dan pegawai. Antar siswa, guru, dan pegawai. Dua. Tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun verbal, baik kepada siswa, guru, dan pegawai. Baik kepada siswa, guru, dan pegawai. Tiga, akan bijak dalam bermedia sosial. Akan bijak dalam bermedia sosial. Empat, Tidak akan melakukan pelecehan seksual. Tidak akan melakukan pelecehan seksual.
baik berupa kata-kata maupun tindakan. Baik berupa kata-kata maupun tindakan. 5. Tidak akan terlibat terhadap narkoba. Tidak akan terlibat terhadap narkoba. Pergaulan bebas, judi online, dan lain-lain. Pergaulan bebas, judi online, dan lain-lain. 6. Melaporkan segala bentuk perundungan. Melaporkan segala bentuk perundungan Dan atau kekerasan seksual. Yang menimpa diri pribadi maupun orang lain. Demikian deklarasi ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan bimbingan dan ridhonya kepada kita semua. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk penandatanganan deklarasi anti kekerasan. Selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama. Mohon berkenan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Barat, Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, untuk foto bersama. Hadirin disilahkan duduk kembali.